Perkenalkan, nama saya Kisah Sasti Jihalwo. Saya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk surat. Pertama, kita harus mengetahui bahwa dalam penulisan surat terdapat dua kelompok bentuk surat. Yang pertama ada kelompok surat berperihal dan kelompok surat berjudul. Pertama, saya akan menjelaskan kelompok surat berperihal. Nah, untuk kelompok surat ini terbagi atas 7 bentuk surat. Yang pertama ada bentuk lurus penuh atau full block style. Bentuk ini merupakan bentuk surat yang paling sering digunakan. Penyusunan surat ini dimulai dari margin kiri. Ini juga berlaku untuk semua isi surat, yang dimana dimulai dari tanggal, isi, penutup, lampiran, sampai dengan tanda tangan. Sedangkan untuk pengaturan bentuk surat full block style ini adalah menggunakan margin kanan sebesar 80 elit dan kiri, dan bisa juga menggunakan margin kanan 75 pica dan kiri 15. Bentuk suratnya seperti ini. Yang berikutnya ada bentuk lurus atau block style. Nah, bentuk ini hampir sama dengan full block style, namun yang membedakannya itu pada posisi tanggal, salam penutup, tanda tangan, dan ini diposisikan pada sebelah kanan surat. Bentuknya seperti ini. Yang selanjutnya ada bentuk setengah lurus atau semi block style. Untuk bentuk surat ini sama persis dengan bentuk block style, namun yang membedakannya itu terletak pada posisi isi surat, di mana isi surat pada kalimat tiap awal paragraf akan lebih condong masuk ke depan, satu tab ke kanan. Contohnya seperti ini. Kemudian ada bentuk lekuk atau takuk. Ini bisa juga disebut dengan identity style. Untuk bentuk surat ini, perbedaannya terletak pada penulisan alamat tujuan yang ditulis secara bergerigi. Maksudnya bergerigi di sini adalah setiap baris pertama peletakan alamat pada surat identity style dimulai dari margin kiri. Kemudian untuk baris keduanya akan menjorok masuk 5 hentakan atau 5 spasi. Lalu untuk baris selanjutnya masuk lagi 5 hentakan atau 5 spasi, dan seterusnya. Pada bentuk ini terdapat ciri khas, yakni karakter, tempat, dan tanggal. Nama, jabatan, dan penutup diketik pada sebelah kanan, sedangkan pada isi surat di setiap pergantian alinea atau pergantian paragraf baru, pengetikannya tiap kata awal paragraf itu akan lebih condong masuk ke dalam, atau 5 hentakan atau 5 spasi. Bentuk identity style ini hanya cocok digunakan untuk surat yang alamatnya singkat. Jadi tidak semua surat dapat menggunakan bentuk surat identity style ini. Selanjutnya ada bentuk surat alinea menggantung atau bisa disebut juga dengan hanging paragraph style. Nah, untuk bentuk surat ini memiliki kemiripan dengan block style. Namun, kemiripan tersebut hanya ada pada gaya penulisan alamat surat. Setiap bentuk alinea atau paragraf di surat menggantung ditulis secara menggantung. Jadi, hanya di awal alinea saja dimulai dari margin kiri. Untuk baris-baris selanjutnya dimulai menjorok ke dalam atau satu tab ke arah sebelah kanan. Untuk nama kota pada alamat tujuan diketik pas masuk 5 spasi atau satu tab. Selanjutnya ada bentuk resmi Indonesia Lama atau all office style. Nah, untuk bentuk surat ini yang perlu diperhatikan adalah pengetikan nomor, lampiran, dan perihal. Ini diletakkan pada sebelah kiri surat, kemudian tanggal surat diletakkan pada sebelah kanan, atas sejajar dengan nomor surat
sebelah kiri. Dan alamat surat diletakkan di bawah tanggal surat dengan baris pertamanya sejajar dengan perihal. Dan yang terakhir untuk kelompok surat berperihal ini adalah bentuk resmi Indonesia Baru atau New Official Style. Pada bentuk surat ini, pengetikan nomor, lampiran, dan perihal diletakkan pada sebelah kiri surat. Sedangkan untuk tanggal surat diletakkan pada sebelah kanan atas. Penulisan alamat surat ini diletakkan di sebelah kiri, beberapa spasi di bawah perihal. Dengan penulisan yang diluruskan dengan huruf awal pada nomor, lampiran, ataupun perihal. Begitu seterusnya sampai bagian penulisan salam pembuka dan juga isi. Berada di sebelah kiri dengan awal alinea atau awal paragraf mencorok ke kanan 5 spasi atau 1 tombol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelompok surat berjudul. Nah, untuk kelompok surat ini terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, ada bentuk surat berjudul tanpa subjudul. Nah, bentuk surat tanpa subjudul ini merupakan surat yang memiliki judul mengenai isi surat atau menerangkan isi surat yang ditulis secara umum tanpa disertai dengan penjelasan yang lebih spesifik. Bentuknya itu bisa kita lihat seperti ini. Nah, untuk surat berjudul dengan subjudul ini merupakan surat yang memiliki judul mengenai isi surat. Perbedaannya dengan bentuk surat berjudul tanpa subjudul. Untuk surat berbentuk berjudul dengan subjudul ini menerangkan isi surat yang ditulis secara umum, kemudian diberikan penjelasan yang lebih spesifik mengenai isi surat tersebut. Bentuk suratnya seperti ini. Nah, itulah penjelasan bentuk-bentuk surat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.